Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhan Sila Edina dari Pendidikan Teknologi 22C dengan NIM 220509741119. Di sini saya akan menjelaskan routing statik, cara kerja routing statik dan mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracer. Di sini ada pengertian routing statik, yaitu jenis routing yang digunakan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik yaitu ada jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, ada pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Selanjutnya ada cara kerja routing statik. Cara kerja routing statik ada 3, yaitu yang pertama, konfigurasi router yang digunakan oleh admin jaringan. Yang kedua, ada router yang melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Yang ketiga, ada admin jaringan menggunakan perintah IP router secara manual. Dan ada beberapa parameter yang ada pada routing, yaitu destinasi, gateway, resource, dan distance. Keuntungan menggunakan routing statik yaitu meringankan kinerja prosesor router, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk bertukar informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Yang ketiga, ada routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Yang keempat, ada routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membaca traffic. Dan ada kerugian menggunakan routing statik, yaitu pada administrasi jaringan harus mengetahui semua informasi dan masing-masing router yang digunakan. Hanya dapat digunakan jaringan berskala kecil. Administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis. Yang keempat, ada rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan dengan skenario seperti berikut. Melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya. Di sini ada langkah-langkah percobaan membuat simulasi. Di sini saya sudah mencoba membuat simulasi konfigurasi. Yang pertama, ada PC 1 membutuhkan 3 PC, yaitu ada PC 1, PC 2, dan PC 3. Membutuhkan 3 router, yaitu router 1, router 2, router 3, dan membutuhkan 2 server 1 dan server 2. Di sini langkahnya disuruh untuk setting IP gateway, router, IP address PC, netmap PC, dan gateway PC. Isikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut. Seperti pada tabel ini, kita setting pada PC pertama. IP konfigurasinya ada 192.168.1.1. Subnet masknya ada 255.255.255.192. Default gateway-nya ada 192.168.1.2. Selanjutnya PC 2, IP konfigurasinya ada 192.168.165. Subnet masknya 255.255.255.192. Default gateway-nya 192.168.1.126. Untuk PC 3-nya satu 192.168.1.253, 192.168.1.254. Lalu selanjutnya kita setting servernya. Sini IP address-nya 33.33.33.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway-nya 33.33.33.3. Untuk server yang kedua, settingannya
IP konfigurasinya IP address 43 subnet masknya 255.255.255.255.0, default gateway-nya 43.43.43.3. Untuk settingan router 1 pada interface fast ethernet 0/0. Jangan lupa ini di on kan semua. IP address-nya 192.168.1.62, subnet masknya 255.255.255.192, satu emailnya 192.168.1.126, subnet masknya 255.255.192. Jangan lupa untuk dilakukan serialnya. IP address-nya 12.12.12.1, subnet masknya 255.255.255.255.255.0. Jangan lupa untuk dilakukan. Kita ke router 2 dulu. Ini di on kan. IP address-nya ada 192.168.1.254. Subnet masknya ada 255.255.255.128. Ini di sini serial 2-nya IP address-nya 12.12.12.2, aplikasinya 255.255.255.0. Serial 3-nya 23.23.23.2, 255.255.255.0. Untuk router 3-nya ini on-nya IP address-nya 33.33.33.3, subnet masknya 255.255.255.0. 140-nya ini on. Ini 43.43.43.3, 255.255.255.0. Serial 2-nya 23.23.233.3, subnet masknya 255.255.255.0. Serial 3-nya 13.13.13.3, subnet masknya 255.255.255.0. Jangan lupa untuk di on kan ya. Kita setting untuk static router pertama. Oke, pada router pertama kita setting statiknya untuk menambahkan network address, yaitu yang pertama ini. Untuk menambahkan ini kita masukkan networknya. Maksudnya 255. Nah, maksudnya 13, 13, 13, 3. Ini di add, terus akan muncul seperti ini. Selanjutnya yang kedua ini networknya 43, 43, 3, 0. Maksudnya 255, 255, 255, 0. Hopnya 13, 13, 13, 3. Di add akan muncul seperti ini. Yang ketiga itu networknya 192, 168, 1, 1, 2, 8. Sini maksnya 255, 255, 255, 128.
netshopnya 12, 12, 12, 2 di add akan menambah 5. Untuk router yang kedua, statiknya sama. Untuk networknya 33, 33, 33, 0. Di sini maxnya pakai 255, 255. Maxnya pakai 255, 255, 255, 128 untuk yang pertama. Ini juga networknya 433, 433, 433, titik 0. Maxnya juga sama 255, 255, 255, 128. Untuk netshopnya 23, 23, 23, 3. Untuk yang ketiga ini 92, 198.1.0. Untuk maxnya ini 255, 55, 255, 255, 56. Netshopnya ada 12, 12, 12, 1. Untuk router ketiga, sesi statiknya ada 2. Di sini networknya 192, 168.1.0. Untuk maxnya ada 255, 255, 255, 128. Untuk netshopnya memakai 13, 13, 13, 1. Selanjutnya ada network 192, 168, 1.128. Untuk maxnya juga sama 255, 255, 255, 128. Netshop 23, 23, 23, 2. Dan kalau di add ini. Selanjutnya kita akan menuju ke simulasi, membuat skenario seperti di sini. Kita pakai PC sini sampai akhir. Yang pertama, kirimkan paket sampel PDU dari PC1 ke PC2, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Dari PC1 ke PC2. Dari PC1 ke router 1, dari router 1 ke PC2, dari PC2 menuju lagi ke router 1, router 1 mengirimkan ke PC1. Dan sukses. Lalu selanjutnya, kirimkan paket sampel PDU dari PC1 ke PC3, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Dari mengirimkan PDU ke PC1 ke PC3. Dari PC1 ke router 1, setelah router 1 lalu menuju ke router 2, setelah router 2 mengirimkan ke router 3, dari PC3, PC3 ke router 2, router 2 kembali ke router 1, setelah router 1 mengirimkan ke PC1. Dan sukses. Selanjutnya, kirimkan paket sampel PDU dari PC1 ke server 1, lalu amati jalannya PDU. PC1 ke server 1, PC1, jadi PDU dari PC1 ke server 1, PC1 ke router 1, setelah itu menuju ke router 3,
dari router 3 menuju ke server 1, server 1 ke router 3. Nah, ini tidak apa, ini kita ulangi lagi. 1 ke server 1, itu ke router 1, router 1 ke router 3, router 3 ke server 1, server 1 ke router 3, router 3 kembali ke router 1 menuju ke PC 1. Sukses. Setelah itu kirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke server 2. PC 1 ke server 2. Kita kirimkan PDU ke PC 1 ke server 2. Kita amati dari PC 1 ke router 1, router 1 ke router 3, router 3 ke server 2, server 2 ke router 3. Ini kita ulangi sekali lagi. PC 1 ke server 2, PC 1 ke router 1, router 1 ke router 3, router 3 ke server 2, server 2 kembali ke router 3, kembali ke router 1. Setelah itu kembali lagi ke PC 1. Sukses. Oke. Selanjutnya kirimkan paket simple PDU dari PC 3 ke PC 1. Dari PC 3 ke PC 1. Oke. Kita kirim PDU ke PC 3 ke PC 1. Kita amati dari PC 3 ke router 2, router 2 ke router 1, router 1 ke PC 1. Setelah itu kembali lagi ke router 1, ke router 2, lalu ke PC 3 dan sukses. Oke, selanjutnya kirimkan paket simple PDU dari PC 3 ke PC 2. PC 3 ke PC 2. Kirimkan dari PC 3 ke PC 2. Ya. Ini PC 3 ke PC 2. Kita amati di PC 3 ke router 2, router 2 ke router 1, router 1 ke PC 2. PC 2 ke router 1, router 1 ke router 2, router 2 ke PC 3. Dan sukses. Oke. Lalu selanjutnya kirimkan paket simple PDU dari PC 3 ke server 1. PC 3 ke server 1. Kira-kira itu ke PDU PC 3 ke server 1. Router 3 ke server 1. Kembali lagi ke router 3, ke router 2, setelah itu ke PC 3. Sukses. Oke. Selanjutnya kirimkan simple PDU dari PC 3 ke server 2. PC 3 ke server 2. Itu dari PC 3 ke server 2. Iya, bisa dari 3 ke server 2. Kita amati router PC 3 ke server 2, router 2 ke router 3, setelah itu ke server 2, setelah ke server 2, lalu ke router 3, router 3 ke router 2, setelah itu ke PC 3. Sukses. Pilih. Setelah itu selanjutnya simple PDU dari server 1 ke server 2, server 1 ke server 2, dari server 1 ke server 2.
dari server 1 ke router 3 ke server 2, server 2 ke router 3, router 3 kembali lagi ke server 1 dan sukses. Selanjutnya kita akan pakai simbol PDU dari server 1 ke PC 1, server 1 ke PC 1. Nah, jalankan server 1 ke router 3, router 3 ke router 1, router 1 ke PC 1, PC 1 ke router 1, router 1 ke router 3, router 3 ke server 1 dan sukses. Selanjutnya kirimkan paket simbol PDU dari server 1 ke PC 2, server 1 ke PC 2, server 1 ke PC 2. Kita jalankan server 1 ke PC 2, PC 2 akan ke router 1, router 1 akan ke router 3, router 3 ke server 1. Oke, setelah itu yang terakhir ada kirimkan paket sampel PDU dari server 1 ke PC 3, server 1 ke PC 3. Kita jalankan server 1 ke router 3, router 3 ke router 2, setelah ke router 2 ke PC 3, setelah ke PC 3 kembali ke router 2, router 2 ke router 3, setelah ke router 3 ke server 1. Selanjutnya yang keempat adalah setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, lalu kembalikan mode ke real time. Coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil perusahaan rutenya. Di sini kita coba, kita sudah ke mode real time. Ini saya sudah tracking ini sudah berhasil semua dari PC 1, lalu ke PC 3 kita tracking rute berhasil semua. Lalu ke server 1 kita tracking berhasil semua. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.